Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali dengan saya Stefanus Adi Pratama, NIM C1B02008, kelas saya kelas di manajemen R003, mata kuliah di manajemen keuangan dengan dosen pengampu yaitu DRH Tony Aurora Lubis SE MM. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang dengan judul tema besar yaitu analisis dan diagnostik laporan keuangan, dengan kata lain yaitu pengendalian ya. Oke, lanjut saja. Oke, saya di sini akan menjelaskan yaitu analisis laporan keuangan. Yaitu analisis laporan keuangan yaitu adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga menganalisis hasil-hasil yang diciptakan perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dengan sekarang. Bisa menyimpulkan di sini sedikit, yaitu dalam menganalisis laporan keuangan ini adalah bertujuan untuk mengevaluasi atau memprediksi suatu kondisi keuangan dalam dalam perusahaan tersebut, dalam badan usaha, untuk menanggulangi terjadinya kerugian-kerugian yang bisa menimbulkan kebangkrutan dalam perusahaan tersebut. Oke, yaitu analisis semacam ini mengharuskan seorang analis untuk melakukan beberapa hal yang terpenting. Yang pertama itu menentukan dengan jelas tujuan analisis. Yang kedua itu memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut. Oke, ada 3 ya kalau nggak salah. Yang ketiga itu memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan tersebut. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kedua yaitu adalah metode analisis laporan keuangan. Oke, analisis keuangan seringkali menggunakan rasio keuangan dari tingkat solvabilitas, profitabilitas, pertumbuhan usaha. Nah, dalam laporan keuangan yaitu ada metode tersendiri. Yang pertama itu kinerja masa lalu. Untuk suatu masa tertentu, misalnya selama 5 tahun, ini biasanya bisa dipengaruhi oleh jangka pendek atau jangka panjang ke depan. Oke, lanjut yang kedua yaitu kinerja mendatang, menggunakan fitur kinerja masa lalu dan teknik matematika serta statistik, termasuk nilai sekarang dan nilai mendatang. Dalam metode perhitungan ini ada beberapa untuk menjelaskan, yaitu ada beberapa konsep yang dipegang dalam suatu analisis laporan keuangan tersebut. Nah, dalam konsep tersebut ada beberapa penggabungan ilmu yaitu matematika dan statistik. Nah, dalam penggabungan tersebut ada penyebab. Nah, ini penyebabnya. Dalam penyebab dari kesalahan analisis keuangan ini itu di mana statistik masa lalu dapat menyebabkan rendahnya prediksi masa depan. Nah, ini adalah garis besar dari beberapa salahnya analisis laporan keuangan atau terjadinya kebangkrutan dalam perusahaan tersebut, yaitu garis besar itu analisis keuangan di mana statistik masa lalu dapat menyebabkan rendah prediksi masa depan. Ini perlu digaris besarkan ya. Oke, yang ketiga yaitu perbandingan kinerja, yaitu membandingkan kinerja antara beberapa perusahaan dan industri sejenis. Nah, ini perlu ditekankan lagi, dalam perbandingan kinerja
yaitu membandingkan itu sangat tidak perlu ya, tetapi itu sangat ditekan dan sangat penting juga. Ada beberapa perusahaan dalam industri bisnis itu memicu untuk semangat kita untuk menjadi lebih baik. Oke, lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan. Dalam laporan keuangan dibuat untuk mengetahui gambaran tentang proses satu keuangan pada perusahaan serta hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan antara pengelolaan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut, di mana dalam laporan keuangan ini itu sangat penting dalam perusahaan. Nah, di sini ada beberapa pihak-pihak penting ya dalam pemegang laporan keuangan. Yang pertama yaitu pemilik perusahaan, yang kedua itu manajer perusahaan, yang ketiga para investor dan kreditur, yang keempat yaitu pemerintah, yang keenam yaitu buruh. Ini adalah sistem konsep laporan keuangan itu ada beberapa konsep, yaitu ini, yaitu ada beberapa, yaitu pemilik perusahaan itu pasti, manajer perusahaan itu sangat ditegaskan, yang ketiga itu para investor dan kreditur, yang ketiga itu pemerintah, yang kelima itu buruh. Itu peran sangat penting dalam perusahaan. Dalam laporan keuangan yang dibutuhkan, itu ada 3. Yang pertama itulah neraca, yang ketiga itu laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas atau modal. Ini perlu ditekankan lagi, dalam pembuatan laporan keuangan itu ada 3 tersebut. Yang pertama itu adalah neraca, yang ketiga adalah laporan laba rugi, yang ketiga itu laporan perubahan ekuitas atau modal. Oke, kita lanjut. Nah, ini dalam pembuatan analisis laporan itu adalah laporan keuangan itu mencakup 3 atau 4 karakteristik dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Oke, saya menjelaskan di sini. Likuiditas yaitu kemampuannya perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam berjelaskan lagi, kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Likuiditas itu diatur dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perusahaan yang dimiliki likuiditas sehat paling tidak itu memiliki rasio lancar sebesar 100%. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu profitabilitas. Itu kemampuan memperoleh laba atau suatu ukuran dalam persentase. Di sini digarisbesarkan apa itu yang dimaksud dengan persentase. Yang persentase di sini itu digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Ini adalah persentase pendapatan laba yang pada tingkatan yang diterima. Angka probabilitasnya dinyatakan antara lain dengan angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Yaitu yang ketiga yaitu solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban. Nah, ini harus tekankan lagi dengan tema yaitu memenuhi semua kewajiban. Apa itu memenuhi semua kewajiban? Itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Nah, itu yang ketiga.
Yang keempat yaitu rentabilitas, yaitu mengetahui kemampuan bank dengan menghasilkan laba selama periode tertentu. Nah, di sini saya perjelas lagi apa yang dimaksud dengan mengetahui kemampuan bank untuk menghasilkan laba selama metode tertentu, yaitu dengan dengan cara untuk mengukur tingkat efektif manajemen dengan menjalankan operasional perusahaan. Dari sinilah kita bisa melihat angka rentabilitas tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pengguna laporan keuangan dan tujuan penggunaannya. Yang pertama itulah investor. Kita bertanya, apa itu investor? Penamaan modal dan penasihat mereka berkepentingan dalam risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan probabilitas perusahaan. Juga bertanya dengan informasi untuk menilai kemampuan. Kita lanjut. Nah, yang ketiga yaitu pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan, memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya itu dapat dibayar pada jatuh tempo. Nah, itu perlu dipikirkan kita untuk kedepannya ya. Oke, yang keempat yaitu pemasukan atau kreditur usaha lainnya. Pemasukan dan kreditur untuk usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang kewajiban akan dibayar pada saat jatuh tempo. Oke, yang kelima yaitu pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantungan dengan perusahaan. Oke, yang keenam yaitu pemerintah dengan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan kepentingan dengan alokasinya sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Pemerintah ini adalah sangat berperan penting dalam menentukan laporan keuangan, itu juga harus dipikirkan untuk kita ke depan. Oke, yang ke-7 yaitu masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dapat dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik tersebut. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana pentingnya laporan keuangan itu dapat membuat masyarakat itu untuk menyediakan informasi kecenderungan trade dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan dan ranking aktivitas. Nah, di sini masyarakat itu juga berperan penting dalam perusahaan dan itu menimbulkan peran penting dalam pendapatan perusahaan juga. Itu pengaruhnya juga bisa ke masyarakat. Nah, mengapa alasan tersebut? Ya karena jumlah orang yang dipekerjakan itu kan perlu diperlindungan kepada penanam modal domestik tersebut. Nah, ini garis besarnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekian dari video saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Yang sebesar-besarnya, semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman sekalian. Atas perhatiannya sekalian lagi terima kasih. Saya Stefanus Adi Pratama. Salam sukses.